Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya nanti kalau di awal-awal ya sama kayak tadi, keluhannya ya bisa kayak kuning tadi sampai muncul kalau dia terpapar gitu loh. Kalau dia terpapar dan tidak dapat vaksin. Jadi kalau kita di Merauke ini sudah sering, kita sudah lama, pokoknya dari 2019 kita buat, jadi ayah, ibu bahkan dua-duanya hepatitis gitu, anaknya lahir kita bisa buat jadi anaknya tidak hepatitis. Jadi tidak masalah gitu loh. Apalagi kalau, ya ini saya sering bilang ke pasien-pasien saya itu, kalau misalnya yang masih kaula muda ini mau menjelang nikah terus salah satunya hepatitis, jangan cintanya dihancurkan hanya, atau rencananya dihancurkan karena salah satu hepatitis, karena kita bisa buat si pasangan satunya tidak hepatitis, dan bayi yang nanti dilahirkan atau dihasilkan dari rumah tangga tersebut itu tidak menderita hepatitis. Jadi tetap saja menikah saja, nggak ada masalah. Caranya seperti apa nih, Dok? Apakah diberikan vaksin juga atau Ya, imunisasi? salah satunya nanti pasangannya diberikan vaksin, terus kemudian yang penderitanya dikasih obat sampai menekan virusnya. Kalau hepatitis B, C ya sampai sembuh. Kalau hepatitis B ya sampai kadar tertentu yang tidak terdeteksi, virusnya diperkirakan tidak akan lagi menulari ke orang lain, itu bisa, sudah aman sebenarnya. Ya, terima kasih. Jadi kalau hepatitis ini tergantung dia ini infeksi atau non infeksi ya. Dan kalau infeksi ya ada obatnya ya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Terutama kalau yang selain hepatitis B itu bisa kita sembuhkan. Tetapi kalau infeksi karena hepatitis B sampai saat ini kan obatnya yang untuk menyembuhkan belum ditemukan. Tapi mudah-mudahan 2026, 2025 bisa. Karena kemarin saya ada pertemuan di Jepang, itu sudah ada yang menemukan gitu loh, cuma masih di tahap tikus dan sekarang ongoing, jadi sedang berjalan di manusia gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti 2025 kita dengar laporannya dari mereka. Jadi hepatitis B karena belum ada obatnya, jadi kita tekan pakai obat-obat yang pasien harus konsumsi terus sehingga dia tidak menulari ke orang lain gitu, tujuannya begitu. Terus kalau misalnya ini hepatitis karena penyakit metabolik atau karena alkohol, ya berarti alkoholnya stop, metaboliknya diatur, orangnya mulai olahraga dan pasiennya mulai mengatur jumlah kalori atau makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan begitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Terus kemudian pengobatannya ya tadi saya bilang, kalau selain hepatitis B ada pengobatannya dikasih obat, tapi kalau hepatitis B ya hanya ditekan. Sedangkan metabolik tambahannya harus ada olahraga gitu. Iya, menyerang bayi. Kalau misalnya yang tadi saya cerita, kalau yang B ya, B atau C itu karena tidak ada vaksin, tidak pernah periksa lagi ibu hamil di dokter kandungan. Biasanya dokter kandungan sudah melakukan penyaringan itu, pemeriksaan itu. Mereka kalau ada, mereka biasanya komunikasikan dengan kami di bagian hati, hepatologi, terus kemudian nanti kami akan berkoordinasi dengan dokter anak untuk menyediakan vaksinnya. Jadi ketika bayi lahir itu sudah ada vaksinnya dengan pencegahannya gitu lah. Tambahan itu biasanya seperti itu. Jadi bisa pada bayi, tapi kalau yang terjadi banyakkan di pedalaman yang jauh dari fasilitas kesehatan. Jadi kalau tapi kalau dekat dengan fasilitas kesehatan, tapi kalau misalnya kayak vaksinnya tidak ada, tidak lengkap, ya bisa terjadi juga tidak cepat-cepat dikirim ke tempat fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksin, bisa jadinya hepatitis. Itu kalau yang virus ya. Kalau karena cacing dan lain-lain bisa, karena ya pola hidup orang tua bagaimana merawat bayinya itu bisa terpapar juga kayak gitu. Kalau metabolik, kalau untuk bayi tidak, karena metabolik butuh proses ya. Okay. Sedangkan kalau autoimun masih bisa, autoimun. Jadi ketika lahir memang autoimun kan genetika ya. Gennya bayi itu sudah ada, tubuh lawan tubuh sendiri kan. Jadi bisa tumbuh kapan aja kita tidak tahu. Tapi banyakan itu jarang pada bayi. Banyakan dia muncul tuh di usia 30 sampai 50 tahun begitu, kalau itu lebih banyak. Sebenarnya bukan dari asupan gizi ibu hamil ya, lebih daripada gen yang diturunkan itu dari ibu hamilnya itu. Jadi kalau ibunya punya gen itu kebetulan belum bermanifestasi itu belum muncul, bayinya pas ada, nah ketika gennya cukup dan baru muncul menjadi satu pasangan gen yang
dominan dan akhirnya muncul itu bisa. Tapi sangat jarang sebenarnya, sangat jarang untuk bayi. Sangat kecil kemungkinan Sangat juga ya, sangat Dok? sangat jarang kalau bayi. Kalau lebih banyak itu kita pada dewasa 30 50 tahun itu sering terjadi. Ya, jadi hepatitis itu yang paling banyak kita itu adalah terbagi dua ya, yang tadi infeksi dan non infeksi gitu ya. Infeksi tadi karena virus, malaria, cacing, terus kemudian bisa juga jamur, bisa juga protozoa, itu jenis kayak bakteri juga itu bisa. Sedangkan yang non infeksi itu ya seperti autoimun tadi, terus yang tubuh lawan tubuh sendiri itu, atau alergi terhadap obat atau makanan tertentu, terus kemudian karena penyakit metabolik tadi kita bilang, karena jumlah kalori yang kita makan lebih banyak daripada kebutuhan tubuh kita bergerak, dan yang terakhir ya penyebabnya adalah alkoholik ya. Jadi karena kita mengkonsumsi alkohol yang banyak, di mana kita di Papua ini ada kasusnya. Kita pikir hanya di luar negeri, ternyata kita di Papua itu ada kasusnya begitu. Oke, kalau untuk gejalanya ya tadi saya sudah bilang, kalau di fase awal cuma jadi lebih mager gitu ya, jadi kayak malas gerak, terus lemas dari yang kebiasaannya gitu aja sih. Kalau yang sudah sangat jelas yang tadi, orangnya jadi benar-benar lemas, mual, muntah, terus kemudian kuning badannya, bahkan kencingnya warna kuning kecoklatan, terus kemudian BAB-nya warna kayak dempul atau putih ya kita bilang ya, itu putih kekuningan. Nah itu bukan kuning putih ke kuning muda banget gitu ya, putih-putih gitu. Nah itu sudah mulai gejala yang nyata gitu ya. Pengobatannya tergantung penyebabnya. Kalau virus ya dikasih obat antivirus, kalau cacing dikasih cacing, kalau dia protozoa atau bakteri tergantung dikasih obat itu aja gitu. Terus kemudian kalau metabolik ya itu kita atur asupan makanan, terus kita suruh olahraga, dan tentu turunkan berat badan gitu. Ya, kenapa kita menjadi World Hepatitis Day? Karena dia sampai menyebabkan kematian. Data di tahun 2022 itu di WHO menyatakan bahwa 1,3 juta orang meninggal karena hepatitis. 1,3 juta orang. Jadi cukup banyak ya yang sampai gitu, dan meninggalnya cukup sengsara karena sampai tidak bisa menjadi orang yang mandiri ya, karena kayak tadi. Karena dia menjadi sirosis atau dia menjadi kanker. Jadi yang paling diketahui itu adalah dia takut adalah ketika orang ini menjadi sirosis atau dia menjadi pengerutan hati yang berat, ada derajatnya juga, sehingga dia lebih banyak duduk saja, tidak jadi orang yang produktif ya. Orang produktif itu menghasilkan uang atau menghasilkan karya, disebut produktif. Sedangkan kalau dia selain itu adalah yang metabolik, ini saya mau highlight sedikit. Yang metabolik itu bukan cuma jadi kanker dan jadi sirosis atau pengerutan hati, tapi dia bisa menyebabkan jadi sakit gula atau diabetes, atau dia akan menyebabkan terjadinya gangguan pembuluh darah seperti serangan jantung, terus kemudian stroke. Itu dia bisa berpengaruh ke situ yang metabolik tadi, yang karena kita malas gerak. Jadi kalau ada sahabat-sahabat RRI di luar sana, para pendengar yang saat ini terdiagnosa perlemakan hati, itu mulai harus merubah hidupnya, walaupun itu derajat ringan, merubah hidupnya, karena bukan cuma kita bicara soal pengerutan hati dengan kanker hati di ke depan yang terjadi cukup lama, tetapi yang mendekat dan yang mendekat dan lebih cepat terjadi biasanya adalah diabetes atau penyakit gula itu, dan penyakit saluran pembuluh darah, bisa karena stroke atau bisa karena serangan jantung. Nah itu yang terdekat terjadi. Jadi jangan bilang perlemakan hati ringan lalu tidak ada apa-apa ya, kita harus hati-hati di situ. Jadi mulai sadar diri kalau ada perlemakan hati, merubah pola hidup. Komplikasinya ya seperti tadi, kalau dia sudah terjadi sirosis, dia akan menjadi orang yang tidak bisa tidak bisa mandiri dan tidak produktif, dan juga dia akan bolak-balik masuk rumah sakit. Dan kita lihat mulai dari atas ya, dia bisa kurang darah karena misalnya muntah darah atau BAB darah, karena kan pengerutan hati itu trombositnya turun, faktor-faktor pembekuan darah juga menurun, terus pembuluh darah melebar di mana-mana dan mudah pecah, sehingga terus kita bisa melihat tanda-tandanya kalau orang sirosis itu kan perutnya besar, kakinya bengkak, jalannya setengah mati, terus tapi tubuh dan tangannya tuh mengecil ya, jadi kayak kurus banget. Nah itu
itu tanda-tanda mereka menstruasi dan komplikasi yang terjadi tadi, muntah darah, BAB darah, terus kemudian tidak bisa beraktivitas lagi. Apalagi kalau sudah sampai ke cancer, ya berarti praktis orang itu akan mengalami selain yang tadi sama dengan sirosis, tambah lagi nyeri yang luar biasa yang harus pakai obat, dan dia akan terus-terusan menggunakan obat-obat itu, dan itu kan sangat membuat dia dependen sama orang lain dan menyengsarakan juga bagi beliau yang menderita itu. Ya, pertanyaan baik. Jadi kalau kita bicara soal hepatitis B, bisa sembuh sendiri pada anak kecil yang terpapar itu sampai 80%. Jadi anak kecil yang menderita hepatitis B bisa sampai dia ketika dewasa 80%, atau dari 100 orang 80 orang itu akan hilang hepatitisnya, sembuh sendiri. Sedangkan 20% atau 20 orang lainnya akan berlanjut menjadi hepatitis B di dewasa. Tetapi ada juga yang tapi jangan sebaliknya, kalau dewasa begitu juga tidak. Kalau dewasa kena hepatitis tidak akan sembuh yang B. Tapi kalau C kita bisa berikan obat untuk sembuh. Terus kemudian kalau hepatitis, ini kan kalau hepatitis itu banyak ya tadi, bukan cuma virus. Kalau hepatitis karena cacing dan protozoa serta jamur ya kita obati aja, itu lebih sembuh. Sebenarnya karena kalau yang cacing, jamur dan protozoa itu kan bisa sembuh karena ada obatnya. Sedangkan hepatitis C juga sembuh, bisa ada obatnya. Tapi hepatitis B itu yang tidak ada obatnya, itu yang jadi problem sebenarnya ke depan. Ya, seharusnya seperti itu, dan itu harusnya sudah dari pusat pelayanan pertama itu dari misalnya puskesmas, bahkan itu sudah mulai jadikan penyuluhan ya, supaya cara hidup sehat dan bagaimana mencegah vaksin, dan bagaimana sebenarnya seluruh daripada kita ini harus minum obat cacing itu 6 bulan sekali seharusnya. Tapi kalau di sini di ruangan ini aja mungkin belum tentu semua minum obat cacing 6 bulan sekali ya, kecuali yang petugas kesehatan yang sudah sadar bahwa itu harus dilakukan 6 bulan, karena orang selalu berprinsip kalau saya minum obat itu kalau saya sakit gitu kan, bukan untuk mencegah gitu itu. Tapi sebaiknya kan obat cacing kan dijual bebas ya, jadi bisa dibeli, terutama kalau untuk dewasa, untuk diminum per 6 bulan. Jadi kalau saya biasa sarankan sih kalau diminum, kalau dibuat di Januari sama Juli saya biasa buatnya, karena itu kan gampang ya, begitu tahun baru tahunya saya harus minum obat cacing, atau kalau enggak minumnya di Desember sama Juni gitu ya. Jadi kalau begitu akhir tahun saya minum obat cacing, berarti Juninya saya harus minum lagi gitu. Itu dibuat yang gampang, sebab kalau di bulan lainnya nanti susah ngitung, lupa gitu loh biasanya gitu. Ya, karena ya ada hepatitis pada kehamilan juga, karena bisa yang tadi misalnya pada orang-orang yang mengalami tensi yang tinggi-tinggi terus itu bisa mengalami autoimun juga pada hepatitis pada ibu hamil, karena tensi yang tinggi kan biasa karena autoimun juga biasanya itu. Nah, itu bisa sangat fatal. Jadi sesuatu yang ringan hepatitis yang pada orang dewasa tanpa hamil itu terasa cuma hanya mager, tapi pada ibu hamil itu bisa sampai jadi kuning gitu loh. Jadi cukup serius kalau pada hepatitis pada ibu hamil. Terus kemudian tentu nanti itu kan kalau enaknya ibu hamil kan selalu dalam pantauan dokter kandungan maupun bidannya ya. Jadi mereka akan memantau juga kalau ada kelainan sudah mulai kuning atau orangnya mulai lebih malas-malas. Nah, itu mereka akan memeriksa, kemudian nanti merujuk untuk mendapatkan terapi supaya tidak menjadi permasalahan di waktu orang itu melahirkan gitu ya, ibu itu melahirkan gitu sih. Jadi saya bagi atas 2, dan ini harus ada keterlibatan bukan cuman kami dari pekerja kesehatan, tapi juga harus dari pemerintah juga, dan juga masyarakat begitu sadar. Jadi kesadaran masyarakat, contohnya kita pagi ini talk show itu ya untuk menyadarkan masyarakat. Jadi masyarakat harus sadar bagaimana mencegah. Jadi pencegahan yang tadi saya bilang untuk infeksi ya, kita harus pertama hidup sehat dan hidup bersih. Kan sejak Covid kemarin seharusnya kita menjalankan terus tuh cuci tangan ya, perlindungan diri itu harus kita jalankan, cuci tangan, tidak minum berbagi dengan orang lain, makan berbagi dengan orang lain. Terus maksudnya makanannya kita yang sama berbagi dengan orang lain, tapi kalau ada kita punya makanan lebih yang belum tersentuh mulut kita, terus kita pingin berbagi dengan tetangga ya silakan, tapi jangan misalnya satu kue dimakan berdua, air liurnya tukar-tukaran. Nah, itu kan resiko tinggi ya. Terus minum dari gelas yang sama atau botol yang sama gitu harusnya dihindari. Terus kemudian
Selain cuci tangan, terus kemudian minum kayak obat cacing harus rutin ya, kita kasih setiap 6 bulan. Terus kemudian untuk dari malarianya, yaitu pencegahan malarianya harus jalan kayak pakai kelambu, pakai pencegah repelan gitu ya, pencegah nyamuk. Tapi kalau repelan kayaknya di Merauke nggak efek ya. Saya selama di Merauke itu repelan ciptaan manapun tidak efek dengan nyamuk kita sebenarnya. Lebih baik sih kelambu ya, tetap yang paling bagus gitu ya. Terus kemudian kalau pencegahan untuk yang penyakit alkoholik ya, tentu ya mulailah berhenti, bukan mengurangi ya, berhentilah minum alkohol. Sebab orang di luar negeri itu minum alkohol karena dia udara dingin. Lah kita di sini kan tropik panas, minum alkohol ya berarti hanya untuk kesenangan pribadi, dan itu malah merugikan sebenarnya. Terus kemudian kalau penyakit metabolik sih lebih kepada kita kan ini sekarang zaman modern ya, mau makan aja tinggal pencet itu di HP bisa datang tuh makanan gitu ya, di sekitar kita banyak. Tidak kayak kita dulu yang saya mungkin masih usia saya yang masih kecil, kita kalau mau makan tunggu orang tua masak, butuh effort ya, butuh usaha untuk jadi satu makanan untuk dimakan, sehingga tidak bisa konsumsi dalam terus-terusan gitu loh. Tapi kalau misalnya yang sekarang kapan saja asal punya uang itu kita bisa makan terus-terusan gitu loh. Bahkan setiap pertemuan ada makanan, ada kecemilan. Nah, kalau kita tidak secara pribadi mulai membatasi diri ya akan merugikan kita. Jadi terutama yang di bagian banyak melakukan rapat-rapat gitu ya. Orang yang melakukan rapat atau ikut pesta-pesta, jadi boleh saja mengambil makanan dalam jumlah sedikit sekali, atau kalau perlu tidak usah dimakan, makanan itu diberikan kepada bawa pulang lalu kasih ke orang yang mungkin lebih membutuhkan, mereka yang mungkin jarang bisa dapat makanan seperti itu. Dan kita membatasi makanan kita, kalaupun untuk menghormati tuan rumah ya kita makan sesedikit mungkin untuk menjaga. Itu saya saran gitu supaya jumlah kalori tidak masuk banyak. Terus yang kemudian adalah kita harus mau bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain. Di dalam tempat kita bekerja kita jalan terus menerus, kalau bisa mencapai 5.000 langkah, kalau syukur bisa sampai 10.000 langkah, itu sudah luar biasa banget. Tapi target kita sementara 5.000 langkah dulu aja. Terus kemudian kalau tidak cukup itu semua, kita harus berolahraga. Nah, olahraga itu kita butuhkan adalah 30 menit selama 5 hari dari 1 minggu ya. 30 menit selama 5 hari 1 minggu olahraga lagi. Gerak badan, nanti olahraga main catur lagi kayak tadi. 30 menit selama 1 minggu, 30 menit selama 5 hari dalam 1 minggu, berarti 2 hari itu kita bebas nggak olahraga. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, kita bisa mencegah penyakit metabolik dan bahkan menurunkan berat badan kita gitu. Pertanyaan sangat bagus. Jadi sebenarnya dari tadi mengapa saya ganti kata olahraga dengan gerak badan? Karena kalau dalam berbagai ilmu kedokteran itu disebut itu exercise bahasa Inggrisnya. Jadi disebut olahraga. Di Indonesia diterjemahkan olahraga, padahal harusnya diterjemahkan sebagai gerak badan. Yang dinamakan olahraga adalah sport, bahasa Inggrisnya sport ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Makanya saya berusaha dari tadi koreksi, dan saya harap bisa merubah pandangan bahwa bukan olahraga tapi gerak badan gitu ya. Nah, yang dimaksud gerak badan tuh apa? Lah ibu-ibu kerja tuh gerak badan loh. Bukan, yang dimaksud gerak badan adalah melakukan suatu gerakan secara ritmik atau berulang-ulang tanpa berhenti. Nah, jadi kalau kita bilang 30 menit, berarti misalnya yang paling gampang adalah jalan pagi atau jalan sore. 30 menit dia jalan tanpa berhenti. Dok, saya kalau ke pasar kan jalan dok, bahkan bisa 40 menit, bahkan pikul-pikul barang. Betul, tapi itu tidak termasuk olahraga. Dok, saya kan ngepel, itu kan olahraga. Betul, tapi tidak termasuk. Mengapa? Karena ada fase berhentinya. Kalau di pasar, sampai ke tempat yang kita ingin beli, berhenti tawar-menawar. 1-2 menit, bahkan mungkin 5 menit di situ panjang, berarti kita berhenti. Ototnya tidak bekerja lagi, dia ritmik. Jadi yang tadinya baru naik panas, turun lagi, belum sempat terbakar secara penuh kalorinya. Begitu juga dengan ngepel dan pekerjaan rumah, karena ada fase berhentinya. Yang kita maksud 30 menit gerak badan adalah benar-benar 30 menit itu gerak badan. Tetapi saya harus ingatkan ya, bagi orang yang berat badannya gemuk-gemuk, yang tahu perutnya buncit, jangan langsung 30 menit, naik 15, 20, 25, 30. Karena takutnya, apalagi di atas 40 tahun, 45 tahun, Anda habis dengar saya, Dr. Ricardo bilang gerak badan, Anda gerak badan, sedangkan Anda punya risiko darah tinggi, jantung, 30 menit,
bisa jatuh tiba-tiba terjadi stroke atau serangan jantung. Jadi kalau mau yang sekarang baru sadar mau melakukan ya dari 15 menit naik perlahan-lahan sampai ke 30 menit. Dan tidak perlu juga mau olahraga sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam ya, karena ada satu penelitian dan kejadian kita bisa melihat pemain sepak bola ada yang meninggal di lapangan, bahkan ada yang pernah serangan jantung di lapangan, bahkan yang sebenarnya yang menjadi pencetusnya itu adalah ketika zaman dulu sekali itu ada seorang pemain basket yang meninggal di lapangan di NBA kalau tidak salah, itu yang jadi akhirnya ditemukan bahwa kalau olahraga lebih dari 2 jam yang intens gitu, itu bahkan bisa terjadi spasm atau mengerut dari otot pembuluh darah jantung sehingga bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi jangan juga olahraga lebih dari 2 jam gitu, karena ya mungkin waktu Anda usia 20 sampai 35 mantep bisa, tapi kalau setelah masuk 40 itu sebaiknya olahraga dicukupi, kalau kita tuh ya cukup 1 jam sudah cukup, atau 30 menit sampai 1 jam itu saja untuk bertahan kita lebih hidup sehat itu sebenarnya. Jadi kalau dari saya untuk mencegah hepatitis ini ya tadi saya bilang kita jalankanlah pencegahan seperti tadi, hidup bersih, hidup sehat, makan yang sehat, terus kemudian cuci tangan, jangan berbagi dengan orang lain kalau bekas makan kita atau bekas minum kita, terus rajin minum obat cacing, terus kemudian jaga asupan makan kita, terus kemudian hindari minuman alkoholik dan mulailah bergerak badan ya. Itu harus dijajarkan untuk mencegah hepatitis, karena jangan kita bilang nanti kalau sudah terjadi hanya ada penyesalan. Jadi kalimat saya, pencegahan akan menyelamatkan hidup Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.